Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan untuk merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya muliakan andalan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia itu kepentingannya di atas muka bumi ini yang harus dikejar, yang harus didapat dalam sepenggal kehidupannya di bumi. Kita nih nggak lama nih, hidup kita nih sepenggal. Buminya lama, kitanya sebentar. Buminya lama, kitanya sebentar. Bumi yang lama ini aja dibandingin akhirat tuh sebentar. Makanya ada ucapannya Imamul Haddad, kalau saya nggak salah ingat, taballigh bil qalili minal qalili. Kata beliau, taballigh bil qalili minal qalili. Berbekallah kamu di masa hidupmu yang sedikit ini dengan amal ibadah yang walaupun kamu usahakan kayak gimana juga tetap sedikit. Taballigh bil qalil, berbekallah dengan yang sedikit minal qalili di masa hidupmu yang sedikit ini. Sebentar kita ini hidup sebentar, habis itu perjalanan panjang. Nah, yang mesti kita dapat nih bukan duit. Duit semuanya bakalan kita tinggalin begitu kita mati. Bukan nama baik, bukan jabatan duniawi, bukan gelar, bukan pandangan orang. Bukan itu kok yang mau kita cari. Apalagi kecantikan, badan bagus. Bukan itu yang mau kita cari. Sesuatu yang gak dibawa mati. Saya sering sampaikan, yang gak dibawa mati jangan bela mati-matian. Yang gak dibawa mati jangan kejar mati-matian. Bu, duit dibawa mati apa gak dibawa mati? Enggak. Gak usah kejar mati-matian, gak usah sampai segitunya. Tenaga, konsentrasi, pikiran, hati isinya duit aja. Isinya gimana cara dapetin duit? Jangan sampai nih waktu, tenaga, pikiran, rasa, semua rasa kamu pakai hanya untuk sekedar mencari jabatan. Jangan, nyesel nanti. Jangan juga waktu, tenaga, pikiran, hati semuanya kamu pakai buat ngejar cinta manusia. Sampai mati-matian banget mikirin suaminya, jangan sampai berpaling hati. Ya Allah, sampai pasang penyadap di HP. Sampai segala macam cara dilakukan, bentuk badan biar bagus. Tahu-tahu suaminya malah naksir yang badannya nggak bagus. Kerap terjadi. Berusaha mempercantik diri, tahu-tahu suaminya malah naksir yang nggak cantik sama sekali. Kerap terjadi, betul? Yang gak dibawa mati jangan kamu kejar mati-matian. Ingat itu. Pokoknya kalau udah mulain pikiran kamu apa tuh namanya, galau, ambisi, matanya sampai gak bisa tidur karena mikirin urusan-urusan sesuatu, ingetin ucapan saya, dibawa mati apa nggak dibawa mati gitu. Kalau urusannya bakalan kamu bawa mati, ya nggak apa-apa, pikirin, nggak apa-apa. Tapi begitu kamu tahu urusan ini, begitu saya mati kelar,
nggak akan saya bawa mati. Urusan suami kamu kawin lagi, Bu, begitu kamu mati nggak akan lagi jadi beban pikiranmu. Jadi ucapan kayak yang kalau kamu abis saya mati, kamu kawin lagi, saya akan datang. Saya akan datang menghantui kamu. Boro-boro, Bu, boro-boro. Tenang aja. Kalau kamu punya banyak dosa, kuburan bakalan bikin sibuk kamu. Naudzubillah, berada dalam siksa, boro-boro mikirin iseng liatin suami. Kalau kamu di dalam kubur diberi kenikmatan kuburan, kenikmatan tersebut cukup untuk membuat kamu nggak peduli, nggak bakalan iseng godain suami. Jadi tenang aja. Urusan-urusan yang nggak dibawa mati, kamu mesti pinter-pinter ngomong dalam pikiran kamu. Ingat ucapan saya, yang nggak dibawa mati jangan bela mati-matian. Yang nggak dibawa mati jangan kejar mati-matian. Yang nggak dibawa mati jangan sampai memenuhi seluruh ruang hati. Kasih seperlunya aja. Kasih seperlunya saja. Yang bakalan kita bawa mati apa? Dua. Kita nih berhasil, beruntung, bahagia. Kita nih bakal jadi hamba yang merasakan sukacita, jauh dari derita. Kalau kita bisa mati bawa dua hal ini, teman-teman. Apa itu? Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Nabi Muhammad. Kejar deh tuh dua itu. Gak akan ada yang nyarinya buat kamu selain kamu sendiri. Gak bisa diwakilin. Gak bisa diwakilin. Gak bisa tuh kamu minta tolong sama Pak RT. Gak bisa. Gak bisa kamu ngandelin orang lain buat nyariin dua hal tersebut buat kamu. Gak bisa ngandelin, tenang aja, saya pasti dapat rahmatnya Allah, saya kan anaknya. Gak ada. Gak ada. Kurang apa sih Kanan? Kenal, Bu? Takut mau jawab kenal, ntar ditanya kenalannya di mana. Ibu-ibu sekalian, kurang apa Kanan? Anaknya Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi. Bu, yang paling banyak punya syafaat di atas muka bumi ini para nabi. Di atasnya para nabi, para rasul. Rasul-rasul itu pun Allah bikin derajatnya gak sama. Di antara mereka yang terbaik 25 rasul yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. 25 itu pun Allah bikin gak sama derajatnya di sisi Allah. Ada ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Nuh diantaranya. Ya bunayyar kam ma'ana. Nah, ayo cepetan naik di atas kapal kami ini. Ayo cepetan naik, nak, biar kamu gak tenggelam. Anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya bakalan naik ke atas gunung, bakal nyelamatin saya dari air. Katanya Nabi Allah Nuh alaihi salam, la asimal yawm min amrillahi illa rahim. Gak akan ada yang selamat hari ini kecuali yang rahim, yang disayang sama Allah, yang dapat rahmatnya Allah. Rahmat. Kamu nak gak di atas kapal sini, kamu gak selamat, kamu gak dapat rahmat. Sini. Naik sini. Anaknya
tetap nggak mau naik juga. Kan'an sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma' qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Gak ada yang selamat nak dari urusannya Allah hari ini kecuali yang dapat rahmat. Illa man rahim, kecuali yang dapat rahmatnya Allah. Dari sini kita tahu nih, lagi-lagi urusannya orang itu mesti dapat rahmat. Tetap kekeh nggak mau naik ke atas kapal, dia naik ke arah seberangnya, yaitu mau naik gunung. Bu, depan mata Nabi Allah Nuh melihat anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Istrinya juga sih, istrinya juga tenggelam, tapi Nabi Nuh nggak terlalu repot urusan istrinya. Kenapa? Emangnya nggak pernah solehah istrinya? Emang dari awal-awal nih istrinya istri durhaka. Makanya kita yang jangan sampai nih jadi istri durhaka. Kalau kita tenggelam disyukurin melaki kita. Sebelumnya Nabi Nuh tuh doa. Sebelum itu Nabi Nuh doa, ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku. Ya Allah selamatkan saya dan keluarga saya, ya Allah. Kata Allah, Allah janjikan, aku akan menyelamatkanmu Nuh dan keluargamu. Nabi Nuh udah doa dan sudah dapat jaminan ijabah doanya. Ini yang bikin saya ngeri nih, Bu. Emang kalau baca Quran ngerti artinya tuh suka rada ngeri. Kadang-kadang kayak mendingan nggak ngerti nggak sih? Ngeri. Ya Allah. Nabi Nuh lihat dengan matanya kepala sendiri anaknya tenggelam. Padahal Nabi Nuh udah doa dan doanya sudah diijabah oleh Allah, udah janjikan, kami akan menyelamatkanmu Nuh dan keluarga. Nabi Nuh ketika ngelihat anaknya tenggelam, tangisan beliau meledak, nangis Nabi Nuh, berurai air matanya. Terus Nabi Allah Nuh bilang, ya Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah itu adalah anak saya, dan bukankah anak saya adalah keluarga saya, dan bukankah janjimu adalah benar ya Allah. Dia kan anak saya, fakta tak terbantahkan. Anak saya kan keluarga saya, fakta tak terbantahkan. Janjimu kan selalu tepat ya Allah. Engkau sudah berjanji menyelamatkan saya dan anak saya ya Allah. Fakta tak terbantahkan. Apa jawab Allah? Innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Nuh, keluargamu. Bu, namanya di kakak dicoret langsung sama Allah Ta'ala. Gimana tuh? Innahu laysa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Kenapa ya Allah? Innahu amalun ghairu salih. Nuh, sebab dia adalah perbuatan yang enggak saleh. Allah nggak bilang sebab dia punya perbuatan yang enggak saleh, enggak. Allah juga nggak bilang dia melakukan perbuatan yang enggak saleh, enggak. Allah bilang dia adalah perbuatan yang tidak saleh. Betapa ketika kejahatan, keburukan sudah terlalu lekat dalam kehidupan kita, ia menjadi karakter, sehingga seseorang menjadi sesuai dengan perbuatannya tersebut. Bu, kalau ibarat perbuatan, kamu lihat diri kamu, perbuatan kamu tuh apa? Kalau setiap orang ini anaknya Nabi Nuh, karena durhakanya, karena perbuatannya segala macam, Allah sampai bilang innahu amalun ghairu salih. Kalau kayak kamu lihat diri kamu, jujur, kira-kira apa nama perbuatan yang sampai lekat karakter
diri kamu. Jangan sampai itu adalah sesuatu yang buruk. Dia adalah ghibah, naudzubillah. Dia adalah kebohongan, naudzubillah. Karena tukang bohong, lama-lama akhirnya Allah menyebutnya innaha kadzbah. Sesungguhnya dia adalah kebohongan. Alangkah indahnya ketika Allah menyebut seseorang sebagai dia adalah sholat khusyuk. Dia adalah hati yang selalu merindu. Dia adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia adalah dakwah. Dia adalah sedekah. Kamu kalau ada perbuatan yang sampai menjadi nisbat dalam diri kamu, menjadi karakter dalam diri kamu, kira-kiranya apa? Saudara sekalian, jangan andalkan kita punya orang tua, nggak bisa. Illa marrahim. Memang benar-benar rahmat tuh dicari, dikejar diri sendiri. Nggak bisa ngandelin kamu anaknya siapa, nggak bisa ngandelin kamu istrinya siapa, nggak bisa ngandelin kamu punya anak si fulan, si faltan, nggak ada. Kamu nyari sendiri, kamu ngejar sendiri, kamu ngemis sendiri. Rahmatnya Allah, sampai Allah jadi sayang gitu sama kamu, sampai Allah jadi ngelihat kamu emang benar-benar dia adalah hamba yang aku rahmati, dia adalah hamba yang aku sayangi. Kejar rahmatnya Allah. Dua hal yang kita paling perlukan dari sejak dunia sampai kita bawa mati ke akhirat tuh dua hal ini nih, rahmat sama syafaat. Enggak teman-teman, yang paling hidupnya bahagia, senang, tertata, terjaga, rapi, benar gitu, bukan yang punya pendidikan paling panjang, enggak. Yang ilmunya banyak tapi berantakan hidupnya, banyak. Yang punya pendidikan, gelar tinggi-tinggi tapi enggak bener, banyak. Enggak dirahmati Allah, banyak. Baik ilmu akademis ataupun bahkan ilmu agama sekalipun, ilmu akademik ataupun ilmu agama sekalipun. Saudara sekalian saya muliakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ini mungkin kamu jarang-jarang dengar nih. Itu tadi ya, mau baca Quran ngerti itu rada-rada ngeri emang. Saya baca di Quran. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Itu coba dilihat surat apa itu? Ada hafizahan di sini. Coba tolong dilihatkan saya di surat apa, ayat berapa itu? Cuma yakin? Bukan kayaknya. Al-A'raf ayat فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Dari Al-A'raf. Baik, nah, ini baru benar nih. 100. Bu, ini tanda-tanda umur ya ini ya. Kalau udah ngelihat HP dijauh-jauhin gini nih, udah nih. 126 76. Ibu kayak saya juga. Kita satu generasi rupanya. 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ceritanya orang yang kami kasih tanda-tanda kekuasaan kami, fansalakha minha, tapi dia kemudian melepaskan dirinya, dia kabur dari rahmat kami tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, dia ngikutin setan, fakana minal ghawin, akhirnya jadi manusia yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, andai saja kami mau, niscaya kami bisa tinggikan derajat orang tersebut dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi kami biarkan dia di atas muka buminya, kami biarkan dia mengikuti kehendaknya di atas muka bumi. Wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan dia tuh kayak anjing. Bu, yang suka bikin orang sakit hati nih sampai sekarang, ibu tahu nggak? Subhanallah, subhanallah ya. Kenapa binatang yang anjing ini kan sebagian juga lucu, betul nggak? Ya kan? Tapi dari dulu orang dikata-katain anjing tuh nggak pernah seneng, Bu. Betul nggak? Betul ya? Karena memang Allah menjadikannya seperti itu. Dan Bu, dikatain orang aja, mohon maaf, dikatain anjing sama orang nggak enak, nggak seneng, nggak ada yang seneng dikatain kayak gitu. Semua orang tahu ini adalah kalimat-kalimat menghina gitu kan. Gimana dengan seseorang yang ngatain dia anjing adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, famathaluhu kamathalil kalbi, kata Allah, perumpamaan dia itu kayak anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath, kalau kamu bawa dia juga melet-melet, apa tuh namanya? Saya nggak mau nyontoin, ntar dikirain mirip. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath, kalau kamu bawa dia juga melet-melet, menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, tinggalin, sama juga dia kayak begitu. Yalhath juga, melet-melet juga. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, seperti inilah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, ceritanya wahai Nabi Muhammad, ceritanya sama mereka biar mereka pada mikir. Bu, ayat ini turun tentang Bal'am bin Ba'ur. Kenal? Enggak. Tadi Kan'an kayak yang tahu sih kita. Bal'am bin Ba'ur, teman-teman saudara sekalian, di zamannya Nabi Allah Musa, tapi tinggal jauh dari Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa, punya ilmu tinggi, belajar dari kitab-kitab terdahulu, ngerti firman-firman Allah, dekat sama Allah. Ini yang saya bilang tadi, ilmu bahkan gak bisa nyelamatin. Bukan yang selamat hidupnya, yang benar hidupnya tuh bukan yang punya ilmu paling banyak, bukan yang bahkan punya ibadah paling banyak, apalagi yang punya harta paling banyak, apalagi yang punya jabatan paling tinggi, apalagi yang dikasih kelebihannya berupa kecantikan. Waduh, fitnah banget. Ini dikasih ilmu luar biasa, namanya Bal'am bin Ba'ur. Imam Ghazali cerita, kalau dia ngajar, Bu, ilmunya dia tuh ditulis bahkan sama malaikat-malaikatnya Allah. Kebayang gak? Dia ngajar nih, pelajarannya itu ditulis bukan cuman sama yang hadir. Ini saya ngajar nih, yang hadir berapa banyak yang nulis?
1 2 orang. Itu pun juga yang nulis sama yang nggak nulis. Pas di luar ditanya, Ustazah ngajar apaan? Dah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini Bal'am bin Ba'ur dari berkualitas ilmunya sampai yang nyatet pelajarannya bahkan para malaikatnya Allah. Kabarnya si Bal'am bin Ba'ur nih kalau ditanya satu pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya, dibukain langit sampai dia bisa lihat jawabannya dari Lauhil Mahfuz. Ada yang mau saingan ilmu sama Bal'am bin Ba'ur? Ada. Tapi ini nih, masalahnya bukan ilmu, masalahnya sama Allah kasih rahmat sama orang apa enggak. Saudara sekalian saya muliakan, dan asar dari rahmatnya Allah nih, Allah kalau rahmati seorang hamba, hatinya terbuka buat segala kebaikan. Tapi orang kalau nggak dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya ketutup dari kebaikan-kebaikan. Hatinya nggak ngerti tawadhu. Saudaraku sekalian, satu waktu Nabi Musa datang berkunjung ke kampung dia tersebut. Bal'am bin Ba'ur liatin nih. Pertamanya sih waktu tanyain, siapa Nabi Musa wahai Bal'am? Nabinya Allah, orang mulia di sisi Allah. Tapi ketika Nabi Musa datang, Bal'am bin Ba'ur ngeliatin, lah jamaah dia kok tambah sedikit aja nih. Yang biasanya yang hadir di majelis dia banyak, rame, semuanya kemudian pada datang ke majelisnya Nabi Musa. Semuanya pada ngumpul, pengen dapat berkahnya Nabi Musa, pengen dapat doanya Nabi Musa, pengen dapat ilmunya Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ur hatinya mulai bergeser, sampai kemudian setan mewakili orang-orang datang kepada hatinya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bal'am bin Ba'ur mulai deketin Bal'am. Ini kalau Nabi Musa kelamaan nih, bisa-bisa nih kamu jalan di jalanan gak akan ada lagi orang yang merasa senang ketemu sama kamu. Yang biasanya orang berebutan salaman sama kamu nih Bal'am, abis ini nih kamu bakal ada di jalan-jalanan sana dan gak ada siapapun menegurmu. Mulai rasa cinta terhadap jabatan, rasa cinta terhadap nama baik, rasa cinta terhadap harga diri, rasa cinta terhadap keegoan dirinya. Dia merasa saya dikasih kelebihan, Nabi Musa dikasih kelebihan. Saya kalau mau ilmu, saya punya juga ilmu. Nabi Musa punya ilmu, saya punya ilmu juga. Ini jangan sampai nih gara-gara Nabi Musa ilmunya Allah menjadi direndahkan. Wah, pinter banget setan. Pinter banget setan. Bu, kalau aja dia mau bisa melihat dengan kepala merunduk, dia akan melihat yang datang adalah Nabi Musa, Nabi saya juga. Maka sebagaimana yang lain bersimpuh di pintu Nabi Musa, saya akan menjadi salah satu dari yang paling berusaha bersimpuh di pintunya. Kan begitu? Kalau yang lain bisa dapat berkahnya Nabi Musa, saya kenapa enggak? Ini Bu nih, sebenarnya nih seperti yang pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid di waktu saya ngaji dulu masih sama beliau, waktu saya di Tarim dulu. Habib Umar bin Hafid bilang, Al-Quran tuh ketika diceritakan itu yang terjadi berzaman-zaman, kemudian hanya pengulangan sampai dengan sekarang. Ada ulama datang, ada aja tuh orang-orang yang dia punya ilmu, saya juga punya ilmu, ngapain saya mesti datang ke sana? Hati-hati sama yang kayak beginian nih, perasaan-perasaan yang kayak beginian. Oh, dia punya pengikut, saya juga punya pengikut. Ngapain? Jangan sampai nih gara-gara dia nih jamaah saya berkurang.
nanti ilmu Allah direndahkan. Bukan, kamu nggak takut ilmu Allah direndahkan. Bukankah yang di sana juga memuliakan ilmu? Kamu takut ilmu kamu direndahkan. Kamu takut kamu yang direndahkan. Dan itu adalah nafsu. Hati-hati sama hawa nafsu. Ngeri teman-teman, ngeri. Akhirnya perasaan yang semacam itu jadi gede dalam hatinya. Mulai dia di waktu malamnya dia bangun, dia berdoa, ya Allah, bukankah tak akan pernah kau biarkan ilmumu direndahkan? Ya Allah, bukankah engkau tak akan pernah membiarkan orang yang telah engkau berikan ilmu menjadi seseorang yang tersia-sia hidupnya? Ya Allah, hancurkanlah Nabi Musa. Betapa kesesatan pikiran bisa sampai segitunya. Hati-hati, ngeri. Ini yang dikasih ilmu sama Allah, kelebihan sama Allah berupa ilmu segitu gedenya loh, bisa disesatkan sama hawa nafsunya sampai segitunya. Sampai segitunya, sampai dia merasa bahwa dirinya tuh terbolimi sama Nabi Musa. Aneh-aneh kan ini, bisa-bisanya. Subhanallah. Akhirnya teman-teman, dia doain kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala cabut semua ilmunya. Allah Subhanahu wa taala cabut bahkan imannya, sehingga kabarnya Bal'am bin Ba'ur adalah orang pertama yang mengatakan alam semesta ini nggak ada Tuhannya. Orang liberal, ateis pertama itu adalah Bal'am bin Ba'ur. Allah cabut iman dari dalam dadanya, dari dalam hatinya. Sesudah segala kelebihan tersebut, kemudian Allah ketika menceritakannya, Allah bilang dia tuh kayak anjing. Udah dikasih kelebihan, dia melet-melet. Kalau kamu cabut, dia juga melet-melet. Naudzubillah min dzalik. Gak ada yang bisa kamu andalkan di atas muka bumi ini. Ngandelin apaan? Ngandelin punya nasab bapak seorang nabi kayak Kan'an, gak ngaruh. Mau ngandelin punya ilmu kayak si Bal'am bin Ba'ur, gak ngaruh. Mau ngandelin apa? Ibadah. Bu, yang ibadahnya di atas kamu nih banyak banget, yang kemudian disesatkan Allah Subhanahu wa taala banyak banget. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita nggak bisa, nggak ngandelin ilmu, nggak ngandelin ibadah. Tuh ibu si Barseso tuh tiap malam ibadah, yuk sesat. Waktunya Allah cabut iman, Allah cabut, Allah nggak peduli. Apalagi yang modelan semuanya serba sederhana kayak kita ini, semuanya serba terbatas kayak kita ini nih, semuanya serba sedikit kayak kita ini. Ibu lihat ibu dah, ibu sholat banyak apa sedikit? Sholat sunnah ya, banyak apa dikit? Puasa sunnah banyak apa dikit? Sedekah banyak apa dikit? Ilmu banyak apa dikit? Apa coba? Andalan kamu apa coba? Zikir banyak apa dikit? Apa yang banyak bu kira-kira? Sampai guru saya Ubay Nur bilang, Allah tuh ceritakan dalam Al-Quran tentang orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang orang munafik, alladzina la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu orang-orang yang enggak banyak zikirnya dikit doang. Kata Hubabah, orang munafik zamannya Nabi masih punya zikir. Nah, orang Islam zaman sekarang ada yang kagak punya zikir. Gimana tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ngandelin apa kita? Yang kita harapkan nih dua doang nih yang mesti kita kejar dalam segala macam urusan. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaat Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustaz dapetin rahmat? Ya satu sih yang namanya
yang namanya rahmat itu kan kayak kasih sayang, dikasihani gitu sama Allah, Bu. Kalau orang itu kan dikasihani, mau ilmunya dikit, dikasihani ada nggak kira-kira? Ada. Kamu kesian sama anak kamu, mohon maaf nih ya, anak kamu ada anak yang diajarin tuh susah banget, kamu kesian apa nggak sama dia? Kesian. Kesian. Bisa kan kesian sama orang yang ilmunya nggak banyak, bisa. Kamu kesian sama anak kamu yang ibadahnya nggak banyak gitu, maksudnya taatnya, ininya, itunya gitu kan. Bisa nggak kamu kesian sama dia? Bisa. Bisa. Kamu kesian sama orang yang nggak punya apa-apa, tambah semakin miskin, semakin nggak punya apa-apa, tambah kesian kan? Betul apa enggak? Kesian gitu. Kamu punya anak nih, anak kamu tuh kalau ngomong misalnya agak keras gitu kan, akhlaknya rada-rada buruk, kayak nggak terlalu ngerti etika gitu, gini gitu, kamu bisa nggak kesian sama dia? Bisa gitu. Tapi kalau misalnya nih ada anak kabur dari rumah, bisa nggak kamu kesian sama dia? Agak susah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya nggak mau lagi tinggal sama mama. Udah ya Maya, jangan pernah cari saya lagi. Saya sekarang mau pergi aja dari rumah. Kabur dari rumah. Bisa nggak kamu kesian ya anak saya ini? Kesian? Enggak kamu. Demikian pula dengan Allah SWT. Satu, jangan kabur. Jangan kabur. Jangan pergi dari Allah. Tiap kali kamu ngerjain dosa, tiap kali kamu memilih jalan yang lain, tiap kali kamu ninggal sholat, tuh kamu lagi kabur dari Allah SWT. Makanya ada hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. As-silah, sholat tuh sampai disebut silah. Silah tuh hubungan. Jadi siapa yang nggak sholat, jadi dia nggak punya hubungan sama Allah, kayak mutus hubungan gitu dari Allah SWT. Makanya teman-teman, jangan kabur dari Allah, jangan kabur dari Allah. Kalaupun ada perbuatan dosa yang kamu lakukan, jadi caranya biar dapat rahmatnya Allah, satu, jangan kabur, jangan minggat dari Allah SWT. Apa tuh minggat? Tiap kali kamu ngerjain dosa tuh kamu lagi kabur dari Allah. Tiap kali kamu ngerjain dosa, kamu lagi kabur dari Allah. Makanya kalau kabur jangan kejauhan, biar baliknya gampang. Jangan diterus-terusin, balik. Tiap kali kamu balik, namanya tabayatubu, kembali. Artinya adalah taubat. Kamu balik pada Allah, taubat pada Allah SWT dari segala dosa-dosa kamu. Itu artinya kamu masuk lagi ke rumah Allah SWT, ke hadirat Allah SWT. Sebabnya katanya Nabi Muhammad, al-ma'asi baridul kufr. Kemaksiatan, perbuatan dosa itu adalah suratnya atau posnya kekafiran. Kalau sering lama-lama perantara kekafiran, perantaranya kekafiran. Lama-lama tuh jadi dosa, kayak kabur lagi. Allahnya takut lama-lama bilang nggak usah balik sekalian. Akhirnya iman tercabut dari dalam hatinya, matilah dia dalam kemaksiatannya tersebut. Itu yang Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang ngerjain zina terus-terusin, nggak taubat, nggak balik-balik, nggak benar-benar, mati dalam keadaan masih dalam masa-masa berzina, belum bertaubat itu, maka dia akan meninggal dunia dengan tidak membawa iman. La yashrabu syarib hina yashrabu mu'min. Dan Nabi Muhammad, orang minum minuman keras berbuat dosa, tapi dia terus aja kayak gitu, nggak taubat, mati dalam keadaan belum bertaubat dari minumannya tersebut, maka dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Allah sebutnya ran dalam Al-Quran.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba al-abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda." Kalau ada seseorang berbuat dosa, tertoreh di hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat dihapus. Tapi kalau dia bikin dosa lagi, nggak pernah dia seselin, titik hitam. Udah penuh nih, masih bikin dosa lagi, titik hitam. Numpuk, jadinya ran. Artinya kalau di kita karat. Yang Allah sebutkan kallabal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak ada ran, ada karat di dalam hati mereka. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum, yang kayak beginian nih, yang mati bawa dosa nih, yang mati bawa karat, bukan bawa dosa, yang mati bawa karat di hatinya. Innahum yauma idin ay sa'atul maut, hari itu, hari saat kematiannya datang, an rabbihim, dari Tuhan mereka, la mahjubun, dia akan terhalang dari Allah. Artinya Allah tidak merahmati dia, artinya Allah usir dia dari kehadiratnya, artinya dia akan mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Makanya kalau kamu pengen dapat rahmatnya Allah, cara nomor 1 adalah taubat dan janji nggak ngulangin lagi perbuatan dosa. Setiap kali bikin dosa buruan balik, setiap kali bikin dosa buruan balik, buruan kembali lagi. Itu syarat utama buat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana mau disayang? Bahkan dianya nggak ada kok. Dianya kabur, dianya keluar, gitu kan? Mau dipelukin, mau disayangin nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, perlakuan Allah kepadamu mirip sama bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, orang yang nyayangin orang lain di bumi, dia akan disayangin sama yang di langit. Siapa yang sayang sama orang lain, dia bakal disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu pengen dapat kasih sayangnya Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, yang sayang sama orang, yang sayang sama orang. Orang tua kamu sayangin, kamu punya suami, sayangin suamimu, bukan suami orang. Soalnya di zaman-zaman sekarang rada-rada aneh, orang-orang rada-rada aneh. Dia punya suami kagak disayangin, sayangnya melaki orang. Gimana tuh mau ngomonginnya? Sama anak-anak kamu yang sayang, bu, yang sayang mana? Jangan lihatnya hanya sebagai anak saya, bebas kok saya perlakukan kayak apa aja. Siapa yang pernah bebasin kamu memperlakukan apapun kepada anak-anakmu? Gak ada. Anak kamu memang lahir dari rahim kamu, tapi bukan punya kamu. Anak kamu tuh punyanya Allah. Yang bikin matanya Allah, yang bikin telinganya Allah, yang bikin mulutnya Allah, yang bikin karakternya Allah, yang bikin ususnya, lambungnya, seluruh anggota tubuhnya Allah, yang menentukan nasibnya Allah. Dia nggak minta kamu lahirkan, bu. Anak-anak kamu tuh nggak minta kamu lahirkan. Makanya nggak usah bolak-balik bilangin saya adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku. Kasian tuh anak. Ibu-ibu sekalian, anakmu punyanya Allah. Perlakuanmu kepada anakmu mirip saja dengan bagaimana Allah memperlakukan kamu. Kamu pengen diapain sama Allah, perlakukan itu kepada anakmu.
Kamu pengen kamu disayang sama Allah yang sayang sama anakmu. Kamu pengen dimaafkan sama Allah, sering-sering maafin anak. Yang banyak nerima udurnya anak, maklumi aja Bu, maklumi aja. Anak-anak kamu lagi bikin salah, iya namanya anak-anak, maklumin aja. Kamu pengen kan kalau kamu bikin salah, kamu rada-rada kayak gimana, Allah tetap ngelihat kamu dengan pandangan lucu. Kamu mesti sering kayak begitu sama anak kamu. Anak kamu ngapain aja gitu, kamu lihatnya lucu aja dah, udah lucu aja, seneng aja gitu lihatnya. Kalau kamu bisa kayak begitu sama anak kamu, Allah bakal kayak gitu sama kamu. Percaya saya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Yang sayang apa yang ada di rumah kamu, saudara kamu. Bu, urusan warisan sampai nggak teguran sama saudara tuh gimana ceritanya sih? Jangan sampai kamu karena berharap sesuatu yang masih bisa ada gantinya, kamu korbankan sesuatu yang gak akan kamu ketemu gantinya. Kamu gak bisa ganti saudara, gak bisa ganti saudara. Kalau kamu kehilangan saudara kamu gak bisa dapat gantinya. Sementara duit, uang, warisan, apapun itu, kalau kamu gak dapet yang ini, Allah punya sejuta cara buat ngasih kepada kamu rezeki. Betul? Jangan mau kehilangan sesuatu yang gak ada gantinya hanya karena kamu berharap mendapatkan sesuatu yang dengan mudah Allah menggantikannya dengan yang lain. Ingat nih, ini saya jadikan sebagai prinsip hidup saya. Ingetin benar-benar. Di dunia ini, Bu, nggak ada yang gratis, sekaligus nggak ada yang sia-sia. Ini prinsip saya urusan duit nih. Prinsip saya urusan rezeki. Prinsip saya urusan dunia. Nggak ada yang gratis, sekaligus nggak ada yang sia-sia. Misalnya, saya kerja, saya ngasih saudara kamu ngurusin anak kamu, masakin, suapin, susuin, gitu kan, sama anak kamu. Itu sesuatu yang kalau dilakukan sama orang lain pantasnya dibayar apa enggak? Dibayar. Susu itu mahal loh, kamu beli di toko mahal, apalagi kalau kandungannya setara sama ASI kamu itu. Apalagi kalau dalam masa menyusui itu kamu sengaja makannya yang bergizi dan seterusnya, biar bisa air susunya juga bergizi ke anak-anak kamu jagain, gak mau hati-hati sama yang haram dan seterusnya. Itu kayak apa mahalnya air susu kamu kasih ke anak kamu, gak bayar kan, anak gak bayar. Kamu masakin anak kamu suapin anak kamu. Itu kalau dilakukan sama orang lain dibayar apa gak dibayar? Dibayar. Tapi kan kamu gak bayar, kamu gak dibayar untuk itu. Kamu lakukan ini, tenang, gak ada yang sia-sia teman-teman, gak ada yang sia-sia, gak ada yang sia-sia. Allah bakal bayar dunia sebelum akhirat. Oh, balasan di akhirat itu ya udah pasti, balasan di akhirat udah pasti. Tapi balasan di dunia, jangan kamu pikir semua yang saya kerjakan sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Bahkan kamu nyapu lantai, kamu senyum sama suami kamu pelukin anak kamu bersihin bajunya, kamu bersihin, dia numpahin barang, kamu tetap sabar, kamu semuanya
ada bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya orang yang dia kerjain itu semuanya tapi sambil ngomel tuh ngurangin upah. Betul gak? Kamu aja kalau misalnya punya pembantu nih, misalnya gitu, dia kerjain semuanya tapi sambil ngomel, apa yang mau kamu kerjain? Ya, potong ya di gajinya nih, kan begitu. Itu semuanya masuk di penilaian tuh, ada semua upahnya, nggak bakalan kemana-mana. Apa ustazah upahnya? Enggak kok ustazah, saya nggak diupahin. Oh, kamu nggak lihat aja. Nanti Allah tuh selalu punya cara, Bu, buat ngasih kepada kamu upahnya. Coba perhatiin nanti. Semakin kamu mengerjakannya dengan baik, semakin omongan kamu sama anak-anak bagus, omongan kamu sama suami bagus, kamu kerjakan semuanya dengan sepenuh cinta, kamu kerjakan semuanya dengan penuh sayang, kamu semakin mengerjakannya dengan sabar, gitu. Lihatin aja, nanti tuh rezeki kamu lebih lancar. Lihatin, yang orang lain kalau ngerjain dengan kerjaan yang kayak kamu tuh mestinya sakit, enggak. Yang lain-lain lagi pada kena sakit, kamu nggak sakit. Kalaupun sakit bentaran doang, kamu cepet sehat. Sesuatu hal yang bahkan nggak ada tokonya. Kebahagiaan, kesenangan, anak-anak tumbuh dengan penuh kasih sayang, anak-anak yang senengannya melukin, senengannya menghibur. Subhanallah, subhanallah. Berkah dalam hidup, rezeki lancar, sehat di rumah, semuanya baik-baik, semuanya senang. Upah, bayaran yang bahkan seringkali lebih berharga dari sekedar uang. Uang juga dikasih sama Allah. Liatin aja, dikasih. Tenang aja. Makanya katanya Sayyidina Imam Fudail bin Iyad kalau nggak salah, itu salah satulah dari ulama-ulama ahli sufi ya. Kalau kamu ngerasa badan kamu ringkih, lemah, mudah sakit, kalau kamu ngerasa rezeki kamu seret, dia bilang liatin mulut kamu tuh suka nggak kamu jaga. Ngerjain apa-apaan sambil ngomel, sambil ngomongin orang, sambil ngehina-hina orang. Nih apalagi nih ibu-ibu zaman sekarang nih banyak banget bisa sih jagain mulut tapi nggak bisa jagain jempol. Julid mulu, nggak bisa ngeliat apaan, komentarnya pedes banget. Ya Allah, kamu tuh lagi nyoret-nyoretin upah, Bu, kalau kayak gitu. Yang mestinya hidup penuh berkah, yang hidupnya seneng mestinya, yang hidupnya Allah pandangi kamu dengan pandangan kasih sayang, nggak jadi karena kamu nggak pinter nyayangin orang, yang sayang sama orang. Orang ada yang lagi ngerjain, ada yang aibnya lagi dibuka, gitu kan? Biarin orang aja, kamu nggak usah nambah-nambahin komentar, ngapain? Kamu pikir nggak dihisab apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, semuanya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sayang sama orang yang sayang, sama saudara yang sayang, enggak ada, tenang aja, nggak ada yang sia-sia. Dibayar. Tambah bagus kamu ngerjainnya, dibayar sama Allah. Dibayar. Semuanya, dunia dibayar, akhirat lebih-lebih lagi. Dan nggak ada yang gratis. Ada orang nih, istri ngelihat duitnya suami numpuk, kayaknya kalau hilang berapa lembar sih nggak kelihatan dah kayaknya dah. Kamu ambil 3 lembar,
$300. Gede banget ya. Amin katanya. Amin ngambilnya apa? Amin. Wah. Amin duitnya. Kan dia ngerasanya kayak ngambil gratis gitu kan. Apalagi suaminya kayak nggak tahu gitu loh. Dia pikir dia gratis gitu kan dapetin itu. Nggak ada yang gratis teman-teman, nggak ada yang gratis. Berapa yang kamu ambil dari yang bukan hakmu diambil balik sama Allah SWT. Diambil balik. Dan nyesek loh ini ya. Yang sering kali diambil balik itu kadang-kadang uang sama Allah diambil balik gitu kan. Makanya kalau misalnya kamu hilang barangnya, coba aja diinget-inget. Mungkin juga ada yang nggak halal dalam kepemilikan kamu tersebut gitu. Bisa diambil sama Allah SWT duitnya. Tapi yang lebih nyesek, sesuatu yang kalau diambil sama Allah itu nggak ada tokonya, nggak ada banknya, bukan duit, bukan barang. Yang diambil sama Allah berkah hidup, yang diambil sama Allah hidayah, yang diambil sama Allah adalah kebaikan hati, yang diambil sama Allah kesetiaan suami, yang diambil sama Allah rasa sayang suami kepada dia, yang diambil sama Allah hormatnya anak-anak kepada dirinya. Dapat di mana kamu tokonya? Dapat di mana kamu gantinya? Kalau semua orang mendadak membencimu, terutama orang-orang yang sangat dekat denganmu, apa nggak nyesek hati kamu karenanya? Kenapa bisa begitu? Suami saya nggak sayang sama saya, anak-anak saya nggak ada hormat-hormatnya sama saya. Lihatin kamu, selama ini kamu berani sama yang haram-haram. Jangan salahin siapa-siapa. Itu adalah bagian dari kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jangan berani sama yang haram, dan berbuatlah selalu kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Perlakuan Allah kepadamu mirip sama bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Jadi kalau kamu punya saudara misalnya agak kurang baik sama kamu, jangan jadikan alasan kamu untuk berbuat gak baik sama dia. Dia begitu, ya saya juga begini. Jangan. Saudara kamu itu gak bisa kamu gantikan dengan yang lain. Saya punya prinsip, lebih baik saya kehilangan uang buat saudara saya daripada saya kehilangan saudara gara-gara uang. Itu prinsip hidup saya. Nggak apa-apa saya kehilangan banyak uang buat saudara saya, karena saudara saya, gara-gara saudara saya, daripada saya kehilangan saudara gara-gara uang. Uang bisa dicari, Ibu. Dan Ibu jangan bilang, Ustazah ngomong gitu kan karena duit Ustazah banyak. Enggak. Ini bukan tentang uang, ini tentang caramu berpikir. Ini tentang siapa yang memberi uang. Pemberi uang sejati hanya satu, namanya pemberi bahagia, pemberi sengsara, Allah SWT, yang nentuin segala sesuatu, yang sudah berkata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, kamu sejatinya sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Ketika kamu berbuat jahat, kamu juga sejatinya sedang berbuat jahat kepada dirimu. Kurang jelas apa Allah bilang? Kurang jelas apa? Maka bagaimana perlakuan kamu kepada orang lain, termasuk anak, suami, saudara, tetangga, kerabat, orang lain, bahkan yang ada di handphonemu itu, artiskah itu, pejabatkah itu, kamu ngata-ngatain dengan jempol kamu ini, semua perlakuanmu kepada orang lain, seperti itu pula lah cara Allah akan memperlakukan dirimu itu. Pengen dapat rahmatnya Allah, yang baik sama orang, insya Allah. Karena tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat,
seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Inna kasra qalbil mu'min asyaddu 'indallah min kasril ka'bah hajaran hajara. Kata Nabi Muhammad, menyakiti hati seorang yang beriman di sisi Allah lebih keji daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Menghancurkan hati seorang hamba Allah yang beriman, termasuk anakmu, Bu. Jangan sampai kamu sakitin hatinya. Mama nyesel punya anak kayak kamu, dasar bodoh banget sih kamu. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, anak kalau mau jujur dia nyesel juga punya ibu kayak kamu. Saking santun aja anak kamu, saking sopan aja, Bu. Pemaaf anak kamu tuh. Habis kamu marah-marahin, habisnya itu juga tetep aja deketin kamu, nyari kamu tuh. Liatin, masa kamu kalah sama anak kamu? Mestinya kan anak kamu yang belajar dari kamu, bukan kamu yang belajar dari anak kamu. Belajar pemaaf dari anak-anak kamu tuh. Ayo udah, kalau kamu habis bikin salah sama anak, deketin anak, bilang maafin mama ya nak, ya ampun mama tadi kayak gitu, maafin ya nak ya. Jangan diambil hati ya nak, mama ngomong yang gak dari hati. Nah, mama lagi dikuasain sama setan mama aja. Bilangin begitu. Jadi itu tadi bukan mama ya mak, nak, bukan mama ya mak. Iya, itu jadi setan mak tadi. Udahlah kayak gitu aja, ya kan? Ayo bismillah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Terus Ustazah, cara apa lagi nih biar kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jadi pengen dapat rahmatnya Allah, yang pertama taubat, tinggalin dosa. Kan begitu? Jangan berani-berani. Dah, pokoknya jangan berani-berani mendosa, serem. Serem, akhirnya Allah bilang sekalian gak usah balik nih. Ngeri bener. Itu yang pertama. Yang kedua, yang baik sama orang. Perlakuanmu kepada Allah, perlakuanmu kepada orang mirip sama bagaimana Allah akan memperlakukan kamu. Kemudian yang ketiga, kamu pengen dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, hati kamu tuh, hati kamu jagain. Jagain gimana Ustazah? Yang sabar kalau lagi diuji. Jangan gampang suudzon sama Allah. Ya kan? Yang qanaah kalau dikasih, yang syukur, yang pinter terima kasih. Kalau kamu punya anak, ya, kamu punya anak, dua-duanya nih kamu kasih. Kamu dari majelis nih ceritanya dapat kue 2 misalnya gitu kan, pulang-pulang kamu kasihin tuh kue 2 sama anak kamu. Yang satu begitu nih mak, apaan sih ini mak, nggak enak lagi. Mama apa? Yang satu lagi, ya ampun ma, makasih ya ma, mama tahu aja ini kan kesukaan aku ma. Makasih ya ma, makasih ma, mama baik banget tuh, makasih ya ma. Bu, kalau satu waktu kamu punya kue 1, siapa diantara keduanya yang akan kamu kasih? Allah kayak gitu, persis kayak gitu. Makanya nih, ini yang jadi prinsip hidup saya. Kayaknya hari ini saya banyak ngasih prinsip hidup nih ya. Enggak, tapi ini beneran teman-teman, beneran. Ini hal penting nih. Saya dulu sangat bukan dulu sih, sampai sekarang sih, saya mengagungkan ilmu. Saya mengagungkan ilmu dari dulu sampai sekarang. Saya kalau dapat ilmu baru gitu kayak seneng banget, ya Allah makasih gitu. Saya seneng banget. Kalau dapat pemahaman baru, dapat ilmu baru tuh saya seneng. Makanya setiap kayak dikasih ilmu tuh saya syukurin gitu. Alhamdulillah dapat ilmu baru nih, Allah seneng banget saya. Barangkali itu sebabnya kenapa saya terus diajarin gitu sama Allah. Perasaan saya. Setidaknya saya merasanya begitu. Tiap hari tuh kayak Allah bukain lagi pintu, bukain lagi pemahaman, bukain lagi, dapat ilmu baru. Barangkali karena saya mensyukurinya. Itu sebabnya kamu lihat, kenapa orang kaya tambah kaya, orang pinter tambah pinter, orang cakep tambah cakep, betul gak? Ini di sekeliling kamu nih. Kenapa begitu? Karena mereka mengagungkan sesuatu tersebut
menghargainya, mensyukurinya, sehingga Allah menambahkannya. Bahkan ini berlaku bukan hanya buat orang Islam aja, orang kafir sekalipun ketika mereka dikasih harta, mereka menghargai harta tersebut sehingga Allah terus tambahin. Mereka mengagungkannya. Itu sebabnya, mohon maaf, kenapa orang miskin tambah miskin, kenapa orang bodoh tambah bodoh, kenapa orang sakit tambah sakit-sakitan. Sebagian orang ya, sebagian orang. Kenapa begitu? Kenapa orang susah tambah susah? Karena mereka ketika diberi enggak pinter menghargainya, selalu merasa kurang, enggak pinter bersyukur, sehingga akhirnya inna adabi lasyadid. Bener banget yang Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Setiap kali kamu syukuri bakal ditambahi, kalau kamu ingkari adabku sangat pedih. Makanya kalau kamu kepengen ditambahin sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala, kamu harus mulai belajar menghargai sesuatu tersebut. Kamu agungkan, kamu hargai, kamu syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menambahkan sesuatu tersebut. Apapun itu. Kamu kepengen harta kamu bertambah, nggak apa-apa, maksudnya kayak rezeki gitu ya, biar nggak seret. Gimana sih Ustazah? Agungkan. Maksudnya gimana Ustazah? Syukuri, hargai. Gimana maksudnya? Suami kamu transfer berapa misalnya? Oh makasih ya, alhamdulillah, banyak banget, ini lebih nih dari keperluan kita nih, alhamdulillah, makasih banyak ya, Allah emang luar biasa, makasih ya bang ya, kamu emang suami yang baik. Gak pernah kan? Kamu tuh seringkali menganggapnya sebagai yang, kan saya mintanya 2 juta, kenapa 1,5 juta doang? Mana cukup nih segini? Kan? Terkadang kamu begitu sehingga akhirnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini prinsip kehidupan teman-teman. Sesuatu semakin kamu hargai, semakin bertambah pada dirimu, dan semakin tidak kamu syukuri, maka adabku sangat pedih. Kita nih kadang-kadang syukurnya tuh sama hal-hal yang alhamdulillah nih bisa nonton drakor, bisa punya waktu santai, alhamdulillah bisa ke salon. Akhirnya seringnya ditambahin yang kayak begituan. Kamu sering menghargai hal-hal yang akhirnya seringkali ditambahkannya tuh pada hal-hal yang seperti itu. Makanya jadinya berat di satu sisi karena kamu nggak pandai menghargainya. Saya sering ngajarin nih, Ustazah, saya tuh susah banget bangun malam Ustazah. Ada seseorang nanya sama saya, orang baik tapi susah bangun malam katanya. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Saya bilang sekarang kamu nih hari nih, kamu istirahat yang enak, siang tuh tidur gitu kan, kalau bisa waktu siang ada waktu tidur kamu, tinggalin maksiat hari itu sampai nanti udah malam kamu baca akhir surat Kahfi, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, niat bangun malam, minta sama Allah dibangunkan waktu malam, pasang alarm. Nanti pasang alarmnya double per 10 menit atau triple per 10 menit. Misalnya kamu minta bangun jam 3.30. Nah, kamu awalin 3.20. Terus kamu taruh 3.30, terus kamu tambahin lagi 3.40. Dah tuh. Bunyi alarm pertama, nggak apa-apa. Kamu bilang dalam hati kamu, saya masih punya 10 menit. Nggak apa, ini diajarin sama salah satu pakar kerja otak ya, yang ngajarin saya. Pasanglah alarm 10 menit sebelum waktunya. Nah nanti tuh saat alarm bunyi, kamu boleh bilang, saya masih punya waktu tidur 10 menit lagi. Kalau kamu tidur, nanti kamu akan bangun lagi sesudahnya. Jangan bangun di alarm yang berikutnya 10 menit ya, jangan dibikin sejam.
Nggak kena. 10 menit. Emang waktunya kayak gitu tuh cara kerjanya otak. 10 menit, jangan tambahin, jangan lebihin. Nanti dia akan bangun lagi 10 menit kemudian, paksakan bangun. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Habis itu bangun. Wudu, sholat. Habis selesai kamu sholat 2 rakaat atau 3 rakaat sholat witir gitu ya, sujud syukur. Sujud syukur. Kau bilang, ya Allah makasih udah dibangunin. Ya Allah makasih udah dibangunin. Ya Allah, betapa orang kayak saya nih sebenarnya gak pantas buat bangun malam, tapi Engkau bangunin saya, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih. Besok kamu kerjakan lagi kayak gitu, sujud syukur lagi. Besoknya kamu kerjakan lagi kayak gitu, sujud syukur lagi. Dan sesudahnya kamu akan selalu dibangunkan oleh Allah SWT. Kenapa? La in syakartum lazidannakum. Kamu syukuri, kamu ditambahi. Percaya saya, apapun aja yang kamu berat-berat buat melakukannya, atau bahkan dosa yang kamu susah buat ninggalin. Misalnya nih, kamu tuh susah banget ninggalin ngomel suami. Ini kita dosa-dosa yang sering kita kerjain aja. Saya kasih contohnya yang sering terjadi nih. Atau kamu dosa apa deh misalnya gitu ya. Masalahnya saya nggak punya suami nih Ustazah. Oke, apalah yang sering kali kamu ngerasa kamu susah banget buat ninggalinnya, padahal kamu udah kepengen ninggalin gitu kan. Kamu niat, ya Allah kasih saya ya Allah kemampuan buat nggak marah sama suami, gitu kan. Nah nanti kalau pas waktu suami lagi marah, kamu kan di hati gitu kan. Tapi kan kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mampukan saya ya Allah, mampukan saya ya Allah. Ini adalah teguranmu buat saya ya Allah. Saya emang kalau nggak dimarahin kayak begini nih, saya nggak bisa jadi benar juga nih. Emang ini adalah cara saya buat nahanin hawa nafsu saya nih ya Allah. Ini yang lagi marah nih hawa nafsu saya nggak mau kalah sama hawa nafsu saya. Terus gitu kan. Terus kamu berjuang sampai kamu berhasil. Begitu kamu berhasil, alhamdulillah nggak marah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah saya nggak marah. Ini kali alhamdulillah saya nggak marah ya Allah. Alhamdulillah. Kalau perlu kamu sujud syukur. Kalau perlu kamu sujud syukur. Alhamdulillah. Itu nanti besok-besok jadi jauh lebih ringan buat ninggalin dosa tersebut. Sebab la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tuh bakal gampang banget sayangnya sama orang yang hidupnya penuh syukur, yang dikasih apa aja seneng, yang hatinya tuh nggak gampang sedih, nggak gampang ngerasa kenapa hidup saya begitu menderita. Saudaraku sekalian, saya kasih tahu, setan itu nggak selalu masuk kepada kamu ngajakin bikin dosa, nggak selalu. Itu udah apa namanya, jalan setan yang banyak orang yang mainstream lah gitu. Jalan setan yang udah biasa gitu. Semua orang udah tahu nih setan nih, gitu kan. Setan tuh udah itu masih dipakai, setan juga masih terus ngajakin kita berbuat dosa. Tapi nggak selalu, teman-teman. Setan itu seringkali jalannya asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu seringkali menakut-nakutimu dengan kefakiran, menakut-nakutimu dengan kegalauan, menakut-nakutimu dengan kesendirian, menakut-nakutimu dengan kesepian, menakut-nakutimu dengan hati suamimu berpaling darimu, menakut-nakutimu dengan kamu nggak lagi disayang. Itu setan. Setan itu seringkali ngajakin kamu buat sedih, buat merasa hidup gak berguna, buat ngerasa diri adalah perempuan paling menderita, buat merasa diri itu tuh kerjanya setan. Bu, saya kasih tahu nih ya, ibu ngerasa hidup saya begitu berguna bukan? Ibu ngerasa hidup saya Halimah Ali Idrus begitu berguna bukan? Kamu ngerasa begitu bukan? Yang kayak saya aja bolak-balik setan tuh ngajakin saya buat mikir, Bu,
Ya ampun, betapa nggak bergunanya hidup saya. Ya Allah, saya kok gini amat ya, saya ini nggak bermanfaat apa-apa gitu. Pinternya setan coba. Padahal maksudnya semua orang rasain manfaat saya gitu. Di saat saya sendiri merasa bahwa hidup saya terkadang begitu tidak bermanfaat. Saya ini nggak manfaat, jadi istri nggak manfaat, saya ini jadi saudara nggak manfaat, saya jadi apa nggak manfaat gitu. Setan coba, pinter banget gak sih? Luar biasa banget kan? Semuanya tergantung kamu tuh mau perang lawan setan atau mau membiarkan setan. Itu jangan sampai setan membuat hidup kamu merasa nggak bersyukur. Hati-hati, syukuri yang Allah udah kasih sama kamu. Alhamdulillah saya punya orang tua, alhamdulillah saya punya saudara, alhamdulillah saya punya teman, alhamdulillah badan saya sehat, alhamdulillah saya punya iman, alhamdulillah saya punya Nabi Muhammad, alhamdulillah saya punya guru, alhamdulillah saya punya orang yang bisa bantu saya mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah yang punya suami, alhamdulillah saya punya suami. Yang punya anak, alhamdulillah saya punya anak. Kan begitu? Ada banyak perempuan-perempuan yang ngerasa hidupnya nggak bermanfaat karena nggak punya anak. Bu, saya 20 tahun hidup bersuami, nggak ada anak saya. Nggak apa-apa, hidup nggak punya anak nggak apa-apa. Kamu nggak punya suami nggak apa-apa. Ada banyak perempuan-perempuan soleha nggak punya suami, banyak. Robial Adawiyah nggak punya suami. Perempuan mana lebih solehah dari Robial Adawiyah pada zamannya? Jadi teman-teman saudaraku sekalian, nggak apa-apa. Sayyidah Maryam nggak punya suami, tapi Allah bahkan sampai sebutin namanya jadi satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, ya kan? Jadi nggak apa-apa nih Ustazah hamil nggak punya suami, ya jangan. Astagfirullah. Ya, yang diambilnya yang benernya, ya kan? Sayyidah Maryam lain lagi urusannya, ayah min ayatillah. Jadi artinya kita itu tergantung nih, kayak yang sering kita dengar ya, kayak gelas ini kan, tergantung sudut pandang kamu nih, mau lihat kosongnya apa mau lihat isinya. Nah, kamu harus pinter ngelihat isi-isinya nih dalam diri kamu, yang kamu punyanya. Alhamdulillah saya punya air separoh, kan begitu. Jangan yang ya kok separoh, jangan gitu. Mesti lihat sisi-sisi kenikmatan yang Allah beri dalam hidup kita. Tenang, apapun yang Allah beri adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak cukup ngerti, tapi Allah tahu segalanya buat kita. Cari rahmatnya Allah dengan 3 hal tersebut. 1, tinggalkan dosa, kerjakan taat, jangan kabur dari perintah Allah, dan jangan kabur dengan mengerjakan dosa-dosa. Beradalah terus di jalan Allah SWT. Itu 1. Yang kedua, yang baik sama orang, yang sayang sama orang. Perlakuan Allah kepadamu mirip saja dengan bagaimana kamu menyayangi orang lain. Yang ketiga, apa tadi itu? Hati kamu tuh yang bagus, jagain hati. Mesti pinter-pinter gitu ya, mesti pinter-pinter, hatinya penuh syukur, hati penuh qanaah. Kamu bayangin aja, kamu punya anak, punya sifat yang kayak gini atau yang kayak gini, mana kira-kira yang bakalan lebih kamu sayangi? Nah, itu kamu bisa ngerti itu nanti gimana cara Allah SWT menyayangi kita. Yang terima kalau dikasih, kan kita seneng kalau kita punya anak, kalau dikasih apa-apa nerima, kalau dikasih apa-apa, kalau lagi nggak enak dia sabar, kan juga kita seneng liatnya ya. Allah juga kayak begitu gitu kan terhadap diri kita. Dan yang kedua yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia sebelum nanti datang ke akhirat juga sama tuh kita bawa sampai ke dalam kubur kita. Yang kedua selain rahmatnya Allah adalah syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat sama Nabi Muhammad, hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah sayang sama hambanya sesayang Allah kepada Nabi Muhammad.
Allah gak pernah cinta kepada hambanya lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah gak pernah memuja hambanya lebih daripada pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah jadikan nama Allah bersanding dengan namanya Nabi Muhammad. Sampai Allah bilang laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta dan seisinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pegang kunci surga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang selainnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kalau kita bisa dekat sama Nabi Muhammad, kalau kita bisa dikenali sama Nabi Muhammad, kalau kita bisa disayang sama Nabi Muhammad, jaminan kebayang manusia paling tercinta di sisi Allah, pemilik jabatan tertinggi di akhirat nanti, pemegang kunci surga. Kita kan pengen masuk surga nih. Nah, kalau pengen masuk surga, deketinlah yang pegang kuncinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang, Nabi Muhammad kan cuma manusia aja. Nabi Muhammad tuh utusan Tuhan, yang penting tuh syariatnya Allah kita jaga, Nabi Muhammadnya nggak usah. Itu kan Nabi Muhammad cuma pembawa wahyu aja. Nggak usah percaya kalau ada orang ngomong kayak begitu. Dia nggak tahu nama Allah hanya bersanding dengan namanya Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami agungkan namamu, telah kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Allah yang begitu kok. Allah yang punya kehendak semacam itu. Kamu hanya perlu untuk bisa mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah mencintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad, puji-puji Nabi Muhammad, kenalan sama Nabi Muhammad, biar kamu dikenali sama Nabi Muhammad. Baca salawat yang banyak, hatimu ajarin buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha buat dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dosa kita dengan segala macamnya bikin kita kurang dapat rahmatnya Allah, kita punya pembela seenggaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita umatnya, insya Allah. Tuh dua hal itu, rahmat sama syafaat. Kalau kamu bisa dapat keduanya, hidup kamu di dunia lancar, gampang. Nanti masuk kuburan juga lancar, gampang. Ntar di akhirat juga lancar, gampang. Semuanya insya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat buat orang yang bisa dapat kedua hal tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال. حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال.
Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, minal arzaq azzalaha, minal afiya akmalaha, minad dunya khairaha, minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi manfaat dalam kehidupan, insyaallah. Ilmu yang bukan hanya didengarkan tapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.